Aisyah. Sabrina Aisyah. Hadir, Bu. Sabrina Afifah. Sabrina Afifah. Salsa Nurliana. Hadir, Ibu. Tia Atika. Hadir, Bu. Satya. Hadir, Bu. Tamara. Hadir, Bu. Wiwit Aulia. Hadir, Bu. Yasinta. Hadir, Bu. Zahna. Hadir, Bu. Ya tadi siapa yang belum respon? Raufa, Bu. Mic-nya. Ibu, maaf, Marina, Bu. Ya. Ibu saya belum di absen, Bu. Hadir, Bu. Bu, Oh siapa? ya, Muhammad Alfinsi dengan Nur Hidayat ya. Iya. Mutia, Bu, hadir. Ibu maaf, nah belum di absen. Sapna. Ibu Alfa Aira Sapna. hadir, Bu. Mutia hadir, Bu. Maaf, Marina hadir, Bu. Hadir, Bu. hadir, Bu. Ibu Fauzi hadir. Alfa Hijrah. Mutia hadir, Bu. Ya, Mutia. Feiza sama Ayu hadir, Ibu. Ya, silakan lanjutkan kelompok 11 ya. Kamu yang presentasi Iya, Bu, 13. Iya, benar. 13 ya. Ya, 13 silakan Mbak Amanda, Mbak Cecil dan Mbak Mahesa. Presentasi. Izin share screen ya, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dan Marika Suara Marinda MSE PhD dan Ibu Mayang Rianti SIKOM MIKOM selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Kami dari kelompok 13 izin mempresentasikan tentang konsep etika sumber daya manusia dan dalam perusahaan. Kami di sini ada 3 anggota. Yang pertama itu ada saya, Amanda Nurhaliza. Yang kedua ada Cecilia Zahra. Dan yang ketiga ada Maisa Mutiara. Pokok pembahasan dalam presentasi kali ini itu ada 3. Yang pertama itu ada kode etik dalam manajemen. Yang kedua itu ada isu etika dalam rekrutmen dan penilaian penilaian kerja. Dan yang terakhir itu ada hak dan kewajiban dari karyawan. Oke, untuk materi yang pertama yaitu ada etika dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, ketika kita mencari perusahaan untuk dilamar, pasti kan kita ingin tahu dulu nih budaya perusahaannya itu gimana. Nah, begitupun dengan perusahaan. Nah, perusahaan pun ketika mencari kandidat pasti mencari kandidat itu yang memiliki etika yang bagus. Nah, perusahaan ini akan lebih mampu mendapatkan loyalitas dan kepercayaan dari karyawan serta pemangku kepentingan jika budaya mereka tuh bagus sehingga risiko finansialnya dapat berkurang dan meningkatkan reputasi perusahaan itu sendiri serta kinerja karyawannya. Nah, etika SDM ini mengacu pada bagaimana prinsip etika dalam hubungan dan tindakan manusia dapat diterapkan. Nah, yang pertama ini ada kode etik dalam perencanaan sumber daya manusia. Nah, perencanaan sumber daya manusia menjadi hal yang penting diperhatikan oleh sebuah perusahaan dan harus dilakukan dengan profesional karena hal ini tuh mempunyai dampak
yang sangat besar di masa depan terhadap perusahaan. Nah, untuk mendapatkan persediaan sumber daya manusia yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan sangatlah sulit didapatkan. Nah, oleh karena itu, segala proses dalam perencanaan sumber daya manusia harus sesuai dengan standar prosedur dari perusahaan itu sendiri. Maka, etika harus diterapkan dalam penerapan sumber daya manusia karena etika ini dapat membantu dalam menentukan benar atau salahnya dalam proses perencanaan. Nah, seorang manajer sumber daya manusia ini harus mampu membuat perencanaan mengenai tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan keuntungan bagi seluruh pihak dan bukan untuk dirinya pribadi. Nah, selanjutnya itu kode etik dalam perekrutan dan juga seleksi. Nah, kode etik ini menjadi sebuah aturan atau pedoman yang harus dipatuhi ketika akan merekrut dan menyeleksi seseorang yang akan bekerja di suatu perusahaan. Nah, saat ini tuh orang-orang yang memiliki bakat dan berketerampilan tinggi sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Dalam proses perekrutan dan seleksi, teknisi sumber daya manusia harus mampu bersikap adil dan sesuai dengan standar kebutuhan perusahaan. Jadi misalnya itu jika ingin merekrut dan menyeleksi seseorang secara internal harus sesuai dengan keterampilan yang sedang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, jika tidak ada kecocokan antara kebutuhan perusahaan dengan sumber ini, maka teknisi atau manajer sumber daya manusia ini harus mencari kandidat dari luar jika misalkan kandidat di internal itu tidak memenuhi standar. Nah, sebagai kode etik, manajer sumber daya manusia ini tidak boleh melakukan tindakan diskriminasi terhadap kandidat, serta harus menjaga kerahasiaan informasi kandidat, bersikap transparansi kepada kandidat mengenai tanggung jawab pekerjaan, posisi, serta manajer sumber daya manusia ini harus menyeleksi kandidat secara objektif sesuai dengan keahlian kandidat dengan kebutuhan perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada kode etik dalam pelatihan dan pengembangan. Nah, untuk karyawan yang tidak untuk karyawan itu kan tidak selalu kompeten ya. Nah, sisi kompetennya itu harus diiringi dengan pelatihan dan juga pengembangan keahliannya, terutama sejalan dengan perkembangannya zaman. Dan hal ini menjadi tuntutan bagi karyawan untuk mengimbangi perkembangan zaman, khususnya sekarang perkembangan teknologi. Nah, jika perusahaan tidak memberikan pelatihan dan pengembangan, maka tuh kompetensi atau keahlian karyawan ini akan menjadi menurun jika tidak diberikan pelatihan dan juga pengembangan. Dan kualitasnya itu juga akan menjadi kurang baik. Nah, kode etik ini diterapkan pada sumber daya manusia terkonteks dalam pelatihan dan pengembangan agar perusahaan dapat berlaku profesional dan adil kepada karyawan. Perusahaan harus memberikan pelatihan secara adil dan harus memastikan bahwa seluruh karyawannya memiliki akses yang sama. Selain itu, penting juga bahwa perusahaan harus melihat kebutuhan karyawan dan kebutuhan perusahaan itu sendiri, agar pelatihan dan pengembangannya itu tidak salah sasaran. Nah, materi yang diberikan saat pelatihan juga harus sejalan dengan perkembangan teknologi untuk membantu meningkatkan kompetensi karyawan sehingga dapat bermanfaat secara berkepanjangan untuk masa depan perusahaan. Oke, untuk selanjutnya ada kode etik dalam pengembangan karir. Nah, jenjang karir ini kan menjadi salah satu harapan bagi seorang karyawan, karena hal ini tuh akan berpengaruh terhadap masa depan mereka. Nah, karyawan ini akan merasa aman dengan masa depannya jika perusahaan ini membantu untuk memberikan perencanaan karir yang bagus dan tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas perusahaan, karena karyawan akan merasa termotivasi dan semakin loyal untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Nah, sebagai kode etiknya, perusahaan ini harus bersikap transparansi terhadap informasi mengenai pengembangan karir karyawan seperti kriteria promosi, terus juga jalan pengembangan karirnya itu bagaimana, serta peluang karir yang tersedia di perusahaan. Nah, perusahaan ini juga harus bersikap objektif untuk menilai kinerja karyawan sebagai pengembangan karir berdasarkan kompetensi, pencapaian, dan juga yang lainnya. Nah, selain itu, perusahaan juga harus mengkomunikasikan secara jujur tentang potensi dan kinerja mereka terkait pengembangan karir. Nah, kode etik selanjutnya yaitu ada kode etik dalam evaluasi kinerja.
Nah, evaluasi kinerja ini sangat penting dilakukan dalam sebuah perusahaan karena akan dibutuhkan untuk keperluan promosi, kompensasi, pelatihan, dan juga evaluasi kerja. eh, yang harus dilakukan secara objektif untuk menilai karyawan. Nah, selain itu, dalam kode etik evaluasi kinerja ini harus transparansi dan karyawan ini harus mengetahui bagaimana metode penelitian dan kriteria penilaian evaluasi mereka. Nah, sebagai manajer sumber daya manusia juga harus menjaga kerahasiaan informasi penilaian dari karyawan itu sendiri dan juga tidak boleh menyebarluaskan evaluasi ini tanpa persetujuan dari karyawan tersebut. Nah, untuk kode etik selanjutnya itu ada kode etik dalam pemberian gaji dan juga upah. Nah, gaji dan upah ini menjadi hak dari karyawan atas apa yang telah mereka berikan kepada perusahaan. Nah, perusahaan ini harus memberikan gaji dan upah secara adil dan sesuai dengan kontribusi karyawan. Karyawan berhak mengetahui rincian gaji mereka termasuk kebijakan terkait pembayaran. Nah, sebagai kode etik ya, perusahaan juga harus tepat waktu dalam membayar gaji dan juga upah tanpa menundanya. Serta kerahasiaan gaji dan upah karyawan juga harus dijaga dan tidak boleh diakses oleh pihak dan hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang saja. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada isu etika dalam rekrutmen dan juga penilaian kerja. Jadi, dengan adanya pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup berbagai kegiatan seperti tadi pelatihan, evaluasi kinerja, dan pengembangan karir yang sudah disebutkan oleh Cecil tadi, itu juga merupakan suatu pilar penting bagi keberhasilan sebuah perusahaan. Namun, di balik semua aktivitas ini terdapat tantangan yang tak kalah penting, yaitu contohnya dalam menjaga agar semua tindakan yang dilakukannya itu sesuai dengan etika yang benar kayak gitu. Nah, jadi di sini ada masalah etika yang terjadi dalam manajemen SDM. Yang pertama itu isu etika dalam rekrutmen. Nah, jadi proses seleksi rekrutmen ini merupakan tahap penting dalam manajemen sumber daya manusia karena tentunya menjadi inti bagi organisasi ataupun perusahaan dalam menarik, menyeleksi, dan juga merekrut individu dengan bakat yang tepat. Nah, agar organisasi ataupun perusahaan ini dapat memanfaatkan keberagaman dan juga keterampilan dari berbagai tenaga kerja, penting banget bagi proses ini tuh untuk berjalan secara adil dan juga tidak memihak. Namun, tantangan etika juga sering kali muncul dalam pelaksanaan rekrutmen ini. Jadi biasanya itu terdapat bias dalam seleksi dan rekrutmen tuh dapat berdampak besar pada komposisi tenaga kerja. Jadi bias perekrut itu kadang yang secara enggak sadar cenderung memilih kandidat dengan latar belakang, pengalaman ataupun kepribadian yang serupa dengan mereka gitu. Nah, jadi ini bakalan sering menjadi sumber masalah gitu dalam keputusan rekrutmen ini. Nah, di sini ada contoh isu etika dalam rekrutmen. Yang pertama itu ada diskriminasi. Jadi diskriminasi dalam rekrutmen ini merupakan suatu praktik yang nggak hanya melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, tetapi juga dapat berdampak negatif terhadap individu, perusahaan, dan bahkan ke masyarakat gitu. Jadi ketika calon karyawan yang diperlakukan secara tidak adil ini berdasarkan faktor-faktor yang tidak relevan dengan pekerjaan mereka, kayak misalnya itu kayak usia, jenis kelamin, agama, ras, bahkan etnis ataupun orientasi seksual lainnya. Nah, dari hal ini tuh nggak hanya merugikan mereka secara pribadi, tetapi juga dapat menghambat potensi perusahaan untuk meraih suatu keberhasilan gitu. Kemudian yang kedua itu ada nepotisme. Jadi nepotisme ini dalam perekrutan ini merupakan suatu praktik yang merugikan dan seringkali terjadi di berbagai organisasi. Nah, jadi praktik ini tuh ditandai dengan adanya suatu tekanan ataupun intervensi dari pihak-pihak tertentu. Yang umumnya tuh individu ini memiliki posisi yang tinggi ataupun berpengaruh untuk menerima calon karyawan ataupun calon rekrutmen tersebut. Jadi misalnya dari calon rekrutmen tersebut itu memiliki hubungan kekerabatan ataupun pertemanan gitu dengan mereka.
Nah, biasanya keputusan perekrutan ini tuh didasarkan pada nepotisme seringkali itu mengabaikan kualifikasi, terus juga kompetensi dan potensi sebenarnya dari para pelamar yang ada. Kemudian yang ketiga itu ada misleading information. Jadi dengan menyampaikan deskripsi pekerjaan ataupun janji mengenai gaji, peluang karir, dan kondisi kerja yang sebenarnya itu tidak sesuai gitu dengan realitas yang ada di perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang keempat itu ada kebijakan transparansi. Jadi, transparansi dalam rekrutmen ini tuh memungkinkan pelamar ataupun calon karyawan itu untuk melihat dan memahami bagaimana sih proses seleksi yang dijalankan dari suatu perusahaan tersebut. Jadi dengan adanya transparansi ini memungkinkan pelamar itu dapat memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan ataupun preferensi yang nggak adil gitu selama proses seleksi. Nah, keadilan dalam rekrutmen ini juga dapat memastikan bahwa setiap individu itu memiliki kesempatan yang setara untuk bersaing dan memperoleh posisi berdasarkan kualifikasi serta kompetensi yang relevan yang mereka punya, kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya ini ada isu etika dalam penilaian kinerja. Jadi, penilaian kinerja ini adalah suatu sistem yang formal yang biasanya itu digunakan untuk mengevaluasi kinerja individu maupun tim. Nah, ini juga merupakan suatu komponen yang penting dalam manajemen kinerja dan juga dalam suatu praktiknya. Nah, jadi hasil dari penilaian kinerja ini tuh memiliki berbagai kegunaan. Seperti misalnya informasi yang diperoleh ini dapat digunakan untuk menentukan siapa sih yang berhak menerima kenaikan gaji, promosi, mutasi, rotasi, atau bahkan demosi, serta dalam membuat keputusan mengenai pemecatan. Nah, di sini ada beberapa isu etika yang sering terjadi dalam penilaian kinerja. Yang pertama itu ada bias. Jadi, perilaku ataupun kinerja terbaru atau yang paling dekat dengan waktu penilaian ini cenderung lebih mudah diingat dibandingkan dengan perilaku yang telah terjadi lebih lama. Jadi, dengan kata lain ini tuh, penilai seringkali lebih fokus pada kinerja yang muncul mendekati atau saat proses penilaian itu berlangsung. Nah, kemudian yang kedua itu ada minim objektivitas. Jadi, kesalahan yang berikutnya ini mungkin yang dilakukan oleh penilai itu adalah mungkin terlalu subjektif. Jadi, agak sebaiknya penilai itu melakukan penilaian yang secara objektif untuk memastikan, keadilan gitu bagi semua karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Jika, penilai tersebut memiliki ketidaksukaan terhadap seorang karyawan itu maka akan terdapat suatu resiko yang memberikan, mereka itu penilaian yang sangat rendah. Nah, akibatnya dari hasil penilaian tersebut ini bisa menjadi nggak akurat, yang dapat, merusak karir dari karyawan tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada stereotip. Jadi, stereotip ini, merupakan salah satu cara berpikir yang bisa dimiliki oleh siapa saja, di mana seseorang menilai orang lain berdasarkan atribut seperti sara ataupun karakteristik tertentu. Nah, jadi ketika stereotip ini diterapkan dalam penilaian kinerja, hasilnya itu seringkali nggak akurat. Jadi misalnya kalau seorang penilai ini percaya bahwa suatu karyawan dari suku A misalnya itu cenderung nih malas gitu karena menilai dari latar belakang sukunya tersebut. Nah, maka disimpulkan bahwa penilaian ini kan nggak mempertimbangkan individu gitu secara objektif dan malah cenderung bias terhadap semua karyawan dari suku A tersebut, kayak gitu. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk materi selanjutnya itu ada hak dan kewajiban dari seorang karyawan. Jadi, pemahaman mendalam mengenai hak dan tanggung jawab dari sumber daya manusia itu berperan sentral dalam membentuk landasan etika dalam konteks pengelola sumber daya manusia. Jadi hak dan tanggung jawab itu merupakan pilar penting dalam membangun hubungan yang sehat antara perusahaan tersebut dan karyawannya, dan menghormati hak dan tanggung jawab sebagai individu di tempat kerja juga memainkan peran sentral dalam membentuk karakter atau etika di suatu perusahaan tersebut. Nah, di sini berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, hak dan kewajiban Departemen Sumber Daya Manusia itu sebagai suatu perusahaan itu di sini tuh ada 10 yang saya dapatkan. Itu yang pertama itu ada hak memperoleh upah.
Jadi hak atas gaji atau upah ini mendapatkan upah tersebut atas waktu, tenaga, dan kontribusi dari karyawan tersebut kepada perusahaan atau tempat si karyawan tersebut itu bekerja. Yang kedua itu ada hak mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama. Jadi hak atas perlakuan yang sama itu merupakan prinsip yang menegaskan bahwa semua individu apapun asal-usulnya harus diperlakukan secara adil dan merata, serta diberikan kesempatan di lingkungan kerja yang sama. Dan yang ketiga itu ada hak mendapatkan pelatihan kerja. Jadi hak atas pelatihan kerja atau yang kejuruan lah ini hak setiap pekerja untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan pekerjaannya. Yang keempat itu ada hak penempatan tenaga kerja. Jadi hak ini dimiliki oleh setiap pekerja untuk ditempatkan di suatu jabatan yang sesuai dengan keahlian si karyawan tersebut untuk sesuai dengan kualifikasi dan keterampilan dan pengalamannya. Dan yang kelima itu hak memiliki waktu kerja yang manusiawi. Jadi hak atas jam kerja yang layak itu dimiliki oleh seluruh pekerja untuk bekerja dalam kondisi yang memungkinkan mereka menyelaraskan kehidupannya yang profesional dan kehidupan yang pribadinya. Yang keenam itu ada hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, hak atas kesehatan dan keselamatan kerja ini merupakan hak setiap pekerja untuk bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat. Dan yang ketujuh itu ada hak atas jaminan sosial. Jadi hak ini adalah hak yang dilindungi oleh pemerintah atau instansi terkait untuk menjamin keamanan ekonomi dan kesejahteraan dari pekerja atau karyawan dan keluarganya. Jadi seperti itu, seperti asuransi kesehatan, pensiun, tunjangan cacat, dan tunjangan lainnya. Dan yang kedelapan itu ada hak kebebasan berserikat. Hak ini mencakup hak pekerja untuk membentuk serikat pekerja untuk bergabung dengan serikat pekerja yang ada dan untuk berpartisipasi secara kolektif dalam kegiatan serikat pekerja tanpa rasa takut akan diskriminasi atau penindasan dari pihak luar. Yang kesembilan itu ada hak untuk melaksanakan ibadah. Nah, hak ini mencakup kebebasan setiap individu untuk menjalankan praktik keagamaan atau spiritualnya tanpa diskriminasi atau hambatan di tempat kerja. Dan yang terakhir itu ada hak untuk istirahat dan cuti. Hak ini tuh mencakup hak seluruh pekerja untuk mengambil cuti pada jam kerja normal. Dan hak mengambil cuti ini biasanya untuk keperluan pribadi seperti liburan atau sakit atau ada kebutuhan keluarga yang lainnya. Yang selanjutnya itu ada kewajiban sumber daya manusia. Yang pertama itu ada kewajiban ketaatan. Nah, kewajiban ketaatan ini merupakan kewajiban moral dan etika yang berlaku bagi seluruh karyawan untuk mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di tempat kerja. Nah, hal ini tuh mencakup kepatuhan terhadap kebijakan dari perusahaan tersebut, peraturan hukum dan norma serta aturan etika yang mengatur interaksi antara anggota perusahaan tersebut. Nah, yang kedua itu ada kewajiban konfidensialitas atau kerahasiaan. Nah, jadi kerahasiaan ini adalah tanggung jawab seluruh karyawan untuk melindungi informasi rahasia perusahaan, termasuk data karyawan, strategi bisnis, dan informasi dalam segala bentuk. Intinya tuh yang tidak diperbolehkan diungkapkan kepada pihak luar atau pihak ketiga di luar perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir itu ada kewajiban loyalitas. Jadi loyalitas ini adalah tanggung jawab setiap pegawai untuk menunjukkan kesetiaannya kepada perusahaan tempat dia bekerja. Nah, hal ini tuh mencakup kepatuhannya terhadap kebijakan perusahaan, menjaga nama baik dan reputasi perusahaan tersebut, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada studi kasus. Nah, studi kasus ini rekrutmen Mitra Tuli Grab Indonesia. Jadi
pada tanggal 26 April 2022, Tonanda Putra, seorang difabel tuli, mengikuti seleksi Mitra Grab Indonesia di Cakung, Jakarta Timur. Meski sejak awal Tonanda ini menyatakan dirinya penyandang disabilitas atau tuli, petugas rekrutmen mengabaikan informasi tersebut dan melakukan tes yang diskriminatif. Tonanda juga diminta membaca undangan wawancara dengan suara keras dan mengikuti tes pendengaran berupa panggilan dari kejauhan. Nah, metode ini tidak sesuai dengan bentuk komunikasi dari difabel tuli yang menggunakan bahasa isyarat. Tindakan tersebut mencerminkan audisme yang merendahkan martabat penyandang disabilitas. Nah, setelah keluhan ini viral di media sosial, Grab Indonesia menyampaikan permohonan maaf secara terbuka pada 27 April 2022 dan mengaku adanya kesalahan prosedural petugas yang bertanggung jawab dibebas tugaskan. Nah, Grab ini juga berkoordinasi dengan Gerkatin untuk memperbaiki sistem rekrutmen agar lebih inklusif. Mungkin dari kelompok saya ingin menambahkan dari studi kasus tersebut. Baik, saya izin menambahkan dari studi kasus tersebut. Sebenarnya dari studi kasus ini tuh sudah terdapat solusi dari Grab itu sendiri. Jadi di sini saya izin menambahkan sedikit. Jadi dari kasus yang dialami oleh Tonanda Putra tersebut itu mencerminkan pentingnya penerapan inklusi dan juga penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas dalam proses rekrutmen. Nah, insiden ini tuh menyoroti adanya diskriminasi berbasis audisme, yaitu sikap yang merendahkan individu tuli karena menganggap kemampuan mendengar dan juga berbicaranya itu sebagai standar komunikasi normal. Nah, metode tes yang diterapkan juga seperti membaca undangan dengan suara keras dan juga mengikuti panggilan dari kejauhan ini menunjukkan kurangnya pemahaman dari petugas rekrutmen tersebut terhadap kebutuhan komunikasi penyandang tuli yang menggunakan bahasa isyarat. Nah, dari respon Grab Indonesia sendiri itu sudah melakukan permintaan maaf yang terbuka, kemudian sudah disebutkan juga tadi pembebas tugasan petugas terkait dan juga koordinasi dengan Gerkaten yang merupakan langkah yang patut diapresiasi untuk memperbaiki sistem rekrutmen tersebut agar lebih inklusif. Nah, kejadian ini menjadi pengingat bagi perusahaan lain untuk memastikan proses rekrutmen yang adil melalui pelatihan petugas dan adaptasi prosedur agar memenuhi kebutuhan yang spesifik bagi calon pekerja difabel. Nah, gitu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan pendapatnya terkait studi kasus ini. Jika ada, dipersilakan. Ya, silakan jika ada yang ingin bertanya atau menambah terus. Oke, mungkin jika tidak ada yang ditambahkan, boleh langsung lanjut ke kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari presentasi kami itu, kode etik manajemen SDM sangat penting untuk memastikan bisnis berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan karyawan serta pemangku kepentingannya. Nah, prinsip seperti keadilan, kesetaraan, dan transparansi harus diterapkan dalam pengangkatan, seleksi, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Nah, masalah etika seperti diskriminasi, nepotisme, dan bias dapat merugikan perusahaan dan karyawan. Nah, hak karyawan meliputi upah, pelatihan kerja, waktu kerja manusiawi, kesehatan dan keselamatan kerja, jaminan sosial, kebebasan berserikat, serta hak beribadah juga serta hak beribadah. Sementara itu, kewajiban karyawan mencakup kesetiaan, menjaga kerahasiaan dan kepatuhan kepada perusahaan. Dengan menerapkan kode etik, hak dan kewajiban ini diharapkan terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya itu ada sesi kuis. Link kuisnya akan di-share di kolom chat.
Oke, untuk pengisian kuis kami beri waktu 5 menit sampai 10:49.
Ibu mohon maaf tunggu sebentar ya, ada kendala di laptopnya. Ya, pantesan kok. Kayaknya lebih dari 5 menit. Ya, silakan. Iya, mohon maaf tunggu sebentar ya, Bu. Oke, buat teman-teman, uh, untuk pertanyaan yang nomor 1, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, boleh, KJ. Oke, alasan kenapa peserta pelatihan, jawabannya itu kenapa peserta pelatihan yang tidak dapat mengikuti program itu dapat menyebabkan proses pelatihan menjadi tidak efektif itu mungkin karena eh, adanya minimnya keterlibatan dan partisipasi aktif ini kan. Jadi kan kita melakukan sebuah pelatihan itu kan tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan karyawan, terus juga keterampilan dan juga sikap karyawan kan. Terus yang kedua, eh, kalau misalnya kita ngadain apa namanya pelatihan itu kan pasti kan butuh waktu dan juga butuh sumber daya ya. Jadi kalau misal pelatihan itu ketidaksungguhan peserta itu kalau misalnya dia nggak ngikut pelatihan secara serius, mungkin dapat menyebabkan sumber daya ini terbuang sia-sia tanpa adanya manfaat yang berarti. Dan mungkin yang terakhir adanya dampak negatif terhadap lingkungan kerja. Jika peserta tidak serius, itu dapat memengaruhi dinamika kelompok juga dan juga menurunkan semangat peserta lain serta menciptakan suasana yang tidak kondusif selama pelatihan. Oke, terima kasih KJ jawabannya. Nah, yang disebutin sama KJ itu udah benar. Nah, saya izin menambahkan dari jawabannya dari KJ. Nah, jawabannya itu kan peserta pelatihan tidak mengikuti program dengan serius sebagai mestinya. Nah, kenapa jawabannya ini? Karena praktik ini akan menunjukkan, jawaban ini tuh menunjukkan ketidakseriusan dari peserta yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya seperti kurang motivasi, minimnya relevansi pelatihan dengan pekerjaan, atau ketidaksesuaian materi dengan kebutuhan karyawan. Nah, hal ini dapat membuat program pelatihan menjadi tidak efektif meskipun dirancang dengan baik. Begitu jawabannya. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2, ada yang mau menyampaikan? Oke, boleh Zaki. Oke, saya akan, ini kan pertanyaan kan apa tujuannya ya? Saya menjawab tuh memastikan keputusan perusahaan sesuai dengan nilai moral dan hukum. Karena apa? Karena etika kan itu kayak membantu menciptakan lingkungan kerja yang adil dan kayak menghormati hak-hak karyawan dan juga kayak memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil oleh perusahaan itu kayak tidak hanya menguntungkan tetapi juga berkeadilan serta tidak melanggar norma-norma hukum dan moral yang berlaku. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Jaki atas jawabannya. Nah, yang dijawab
sama Zaki juga benar. Saya ingin sedikit menambahkan dari jawabannya Zaki. Nah, jadi kenapa jawabannya ini? Karena penerapan etika dalam pengelolaan sumber daya manusia ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, transparan, dan juga menghormati hak karyawannya. Nah, hal ini memastikan bahwa sebuah kebijakan perusahaan tidak hanya mengutamakan keuntungan, namun juga mempertimbangkan nilai moral, hukum, dan juga kesejahteraan dari karyawannya itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya di nomor 3, ada yang ingin berpendapat? Boleh, Syifa? Jadi jawaban nomor 3 itu saya pilih B, yaitu menyusun kriteria evaluasi yang jelas, objektif, dan adil. Alasannya itu karena sesuai dengan kode etik dan evaluasi itu harus berdasarkan fakta yang adil untuk semua dan juga transparan. Jawaban yang lain itu kurang tepat karena ada beberapa yang melibatkan bias, formalitas, atau mengabaikan pengembangan karyawan yang bertentangan dengan prinsip etika. Sekian. Oke, makasih Siva. Jadi betul banget apa yang dibilang Siva barusan. Jawabannya itu yang benar itu menyusun kriteria evaluasi yang jelas, objektif, dan juga adil. Karena saya ingin menambahkan sedikit, karena dari penilaian kinerja tersebut itu yang sesuai dengan kode etik itu harus berdasarkan kriteria yang objektif dan juga relevan. Karena apa? Setiap karyawan ini dinilai secara adil gitu tanpa bias. Nah, hal ini tuh juga penting untuk menghindari suatu konflik, meningkatkan kepercayaan dan juga dapat mendorong karyawan untuk mencapai hasil yang terbaik. Tuh. Untuk soal yang selanjutnya, apakah ada yang ingin berpendapat? Untuk Nabila, dipersilakan. Nah, saya izin eh, menjawab pertanyaan 4, apa yang dimaksud dengan transparansi dalam pengelolaan sumber daya manusia. Nah, jawabannya itu memberikan informasi yang jelas kepada karyawan tentang kebijakan, prosedur, dan keputusan perusahaan. Nah, alasannya transparansi dalam pengelolaan sumber daya manusia ini kan berarti memastikan bahwa karyawan memiliki akses informasi yang relevan dan jelas mengenai kebijakan, prosedur, serta keputusan yang diambil oleh manajemen. Nah, hal ini bertujuan untuk yang pertama itu ada membangun kepercayaan. Nah, karyawan cenderung lebih percaya pada manajemen jika informasi disampaikan secara terbuka dan tidak ada hal disembunyikan. Lalu yang kedua itu meningkatkan keterlibatan. Nah, karyawan yang mengetahui bagaimana kebijakan dan keputusan yang dibuat akan lebih merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi secara positif. Lalu yang terakhir itu mencegah kesalahpahaman. Nah, dengan informasi yang jelas, karyawan dapat memahami alasan di balik keputusan manajemen, mengurangi potensi terjadinya konflik atau misinterpretasi. Nah, sekian. Oke, terima kasih Nabila. Benar banget nih yang dibilang sama Nabila. Jadi jawabannya itu memberikan informasi yang jelas kepada karyawan tentang kebijakan, prosedur, dan keputusan di perusahaan. Nah, jadi transparansi ya, ini berarti manajemen bersikap terbuka dalam memberikan informasi yang relevan kepada karyawan. Nah, dengan begitu, karyawan juga memahami alasan di balik kebijakan dan keputusan yang diambil perusahaan, sehingga terciptanya kepercayaan dan hubungan yang harmonis di dalam perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya itu ada pertanyaan terakhir. Ada yang mau bantu menjelaskan? Oke, boleh Fauzia. Oke, terima kasih. Sini saya menjawab memprioritaskan kepentingan perusahaan di atas kesejahteraan karyawan. Jadi seharusnya etika dalam manajemen sumber daya manusia itu menekankan pada keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan kesejahteraan karyawan, bukan hanya memprioritaskan kepentingan perusahaan saja. Jadi perusahaan ini harus mempertimbangkan hak-hak dan kebutuhan karyawan, juga menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan kondusif. Jadi lebih adanya keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan kesejahteraan karyawan, bukan hanya kepentingan dari
perusahaannya aja gitu. Oke, baik, terima kasih Fauzia. Benar nih apa yang dibilang Fauzia. Jadi jawabannya itu memprioritaskan kepentingan perusahaan di atas kesejahteraan karyawan. Jadi memprioritaskan kepentingan perusahaan di atas kesejahteraan karyawan ini merupakan hal yang tidak etis karena mengabaikan kebutuhan dan hak karyawan. Nah, jadi dalam manajemen sumber daya manusia itu yang etis harus menyeimbangkan kepentingan perusahaan dengan kesejahteraan dari karyawan itu sendiri untuk menciptakan lingkungan kerja yang berkelanjutan dan produktif. Oke, karena kuisnya sudah terjawab semua, selanjutnya itu akan kami buka sesi tanya jawab. Untuk apabila jika ada yang ingin tanyakan boleh langsung raise hand, menyebutkan nama dan kelompok serta pertanyaannya. Silakan, ada yang ingin bertanya? Oh, itu Mbak Salsa, Mbak Aurelia. Boleh, Salsa? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Salsa Narayana. Jadi saya ingin bertanya, apa langkah yang bisa diambil jika karyawan merasa evaluasi kinerjanya itu tidak adil? Itu aja sih, terima kasih. Oke, makasih Salsa. Berikutnya ada Aurel, boleh? Ya, sebelumnya terima kasih atas pemaparan materinya. Saya Aurelia Fitri Samarani dari kelompok pertemuan 12 ingin bertanya, apa yang harus dilakukan perusahaan jika salah satu karyawannya tidak menjalankan kewajibannya sebagai karyawan di perusahaan tersebut? Terima kasih. Oke, makasih Aurel. Boleh selanjutnya Nabila. Terima kasih untuk kelompok ini yang sudah mendapatkan materinya. Saya Nabila Fitri, ingin menanya soal itu. Menurut pendapat kalian, bagaimana cara perusahaan memastikan bahwa semua kebijakan dan program MSDM itu sesuai dengan kode etik? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Nabila. Sebelumnya Ibu izin meminta waktu 3 menit untuk berdiskusi sebentar. Jadi yang Mbak Nabila nanya apa? Terakhir Mbak Nabila bukan? Iya. Iya, Bu. Tadi terakhir Nabila. Iya, Bu. Iya. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya itu, bagaimana cara perusahaan memastikan nih bahwa semua kebijakan dan program MSDM itu sesuai dengan kode etik?
Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Salsa. Tadi Salsa itu nanya apa langkah yang dapat diambil jika karyawan merasa evaluasi kinerja tidak adil. Nah, jadi menurut kelompok kami, jika karyawan itu merasa hasil evaluasi kinerja tidak adil menurut mereka, hal yang dapat dilakukannya itu bisa dengan yang pertama berkomunikasi langsung dengan atasan. Nah, karyawan ini sebaiknya nih harus mendiskusikan evaluasi tersebut secara langsung dengan atasan yang memberikan penilaian atas kinerja dia. Nah, komunikasi ini dapat digunakan untuk memahami alasan di balik penilaian dan menyampaikan perspektif karyawan dengan cara yang konstruktif. Nah, yang kedua yaitu bisa dengan meninjau bukti dan juga dokumen kinerja. Jadi karyawan ini jika merasa dirinya tidak adil atas penilaian evaluasi tersebut tuh karyawan ini bisa dengan mengumpulkan bukti-bukti seperti laporan kerja, terus juga target yang dia capai, bisa juga dengan umpan balik positif sebelumnya untuk mendukung argumen mereka terkait kontribusi yang telah mereka lakukan. Nah, cara yang ketiga yaitu jika jika dia sudah berdiskusi dengan atasan, namun tidak membuahkan hasil yang maksimal atau dia merasa kurang puas, maka bisa dengan berkonsultasi dengan HR. Nah, karyawan ini dapat melibatkan HR sebagai pihak yang netral. Nah, HR ini dapat membantu memediasi konflik dan mengevaluasi apakah proses penilaian kinerja tersebut tuh sudah sesuai prosedur. Untuk Salsa, apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila. Tadi pertanyaannya itu, menurut pendapat kelompok kalian, bagaimana cara perusahaan dapat memastikan bahwa semua kebijakan dan juga program MSDM sesuai dengan kode etik. Jadi di sini ada beberapa cara. Yang pertama itu melakukan penyusunan dan juga implementasi kode etik yang komprehensif. Jadi ini harus melibatkan semua pihak gitu. Jadi dapat mengajak karyawan dari berbagai divisi ataupun level, kemudian manajemen hingga pihak eksternal untuk berpartisipasi dalam menyusun kode etik tersebut. Nah, kemudian juga harus jelas dan juga spesifik. Jadi kode etik ini harus mudah dipahami dan juga mencakup berbagai aspek perilaku yang etis dalam pekerjaan. Nah, kemudian juga mensosialisasikan secara luas. Jadi harus memastikan seluruh karyawan tersebut ini memahami dan juga berkomitmen pada kode etik melalui pelatihan dan juga komunikasi yang efektif. Nah, kemudian yang kedua itu melakukan integrasi kode etik ke dalam seluruh kebijakan manajemen SDM. Jadi dengan melakukan suatu ulasan dalam semua kebijakan. Jadi memastikan bahwa setiap kebijakan MSDM ini kayak rekrutmen, evaluasi, kinerja, hingga kompensasi selaras dengan prinsip-prinsip dalam kode etik. Nah, kemudian melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan tetap relevan dan juga sesuai dengan kode etik yang ada. Kemudian yang terakhir ini melakukan mekanisme pengawasan dan juga penegakan, yaitu dengan menyediakan saluran untuk karyawan yang dapat melaporkan suatu pelanggaran terhadap kode etik yang ada gitu. Jadi karyawan ini bakalan tanpa takut akan tindakan balasan tersebut. Kemudian yang kedua itu melakukan investigasi yang independen, yaitu melakukan investigasi yang objektif terhadap setiap laporan pelanggaran, dan yang terakhir itu melakukan sanksi yang tegas. Jadi dengan memberikan sanksi sesuai untuk pelanggar sebagai bentuk komitmen juga terhadap perusahaan pada nilai-nilai kode etik tersebut. Untuk Nabila, apakah sudah terjawab? Sudah. Makasih. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Aurel kelompok 12 ya.
Jadi pertanyaannya itu tadi, apa yang dilakukan perusahaan jika salah satu karyawannya tidak menjalankan kewajibannya sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Jadi jika seorang karyawan itu tidak menjalankan kewajibannya, perusahaan biasanya itu akan mengambil langkah bertahap sesuai dengan tingkat pelanggaran dan kebijakan yang berlaku. Jadi yang pertama itu biasanya perusahaan memberi peringatan dulu, lisan atau diskusi dulu untuk memahami alasan dan memberikan kesempatan perbaikan. Jika tidak diindahkan atau tidak ada perubahan, perusahaan itu dapat memberikan peringatan tertulis yang disertai dengan dokumentasi resmi. Dalam beberapa kasus, pembinaan atau pelatihan tambahan mungkin diberikan untuk membantu karyawan tersebut memperbaiki kinerjanya. Jika pelanggaran terus berlanjut, sanksi administratif seperti pemotongan insentif atau skorsing dapat diterapkan. Nah, dalam kasus pelanggaran berat atau yang berulang-ulang, perusahaan juga berhak memutuskan hubungan kerja atau PHK sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan dan kebijakan dari internal perusahaan tersebut. Apakah sudah terjawab, Aurel? Sudah terjawab. Makasih, Manda. Oke, sama-sama. Mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin jika tidak, izin menutup presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar nggak? Ini lagi kondisi di Terdengar, Bu. kelihatan. Terdengar? Oke. Jadi tadi materi mengenai kode etik gitu ya, kode etik dalam SDM. Ada beberapa hal tadi yang diangkat oleh kelompok 13 bahwa ada kode etik dalam perekrutan dan seleksi, kemudian ada kode etik dalam pelatihan pengembangan. Ini kaitannya semua dengan manajemen SDM gitu ya. Dari rekrut, kemudian pelatihan pengembangannya, kemudian dalam hal pengembangan karirnya gitu kan. Itu kan langkah-langkah itunya ya, dalam hal pemberian gaji dan upah. Kemudian tadi ada yang dibahas mengenai hak karyawan gitu ya, berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tetapi di balik itu ada kewajiban juga. Mungkin ini sudah pernah dibahas juga di minggu lalu atau 2 minggu lalu ya, dalam hak dan kewajiban. Kalau tidak salah, saya sempat juga membahas bahwa di hak dan kewajiban itu seperti dua sisi mata uang, gitu kan? Satu sisi menjadi haknya apa? Haknya perusahaan, tapi itu menjadi kewajiban karyawan. Atau itu adalah haknya karyawan, tapi menjadi kewajiban perusahaan, gitu kan? Nah, ini yang diangkat adalah hak karyawan, kan? Dan kewajiban karyawan. Betul sekali ada kewajiban karyawan itu kaitannya dengan ketaatan bahwa harus taat dengan aturan, eh, undang-undang, kemudian mungkin SOP, kebijakan yang berlaku di perusahaan. Ada juga kewajiban menjaga rahasia, tadi ya diungkit juga dalam hal konfidensialitas dan loyalitas atau setia. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan. Memang kalau ditanyakan mengenai tadi bagaimana jika karyawan merasa penilaian kinerja tidak adil. Tapi kalau sekarang semua sistem penilaian kinerja semua sudah digitalisasi ya, rata-rata. Rata-rata sudah terdigitalisasi, semua diarahkan untuk semua dengan sistem digital. Kenapa? Harapannya supaya kinerja ini penilaiannya akan adil, transparan gitu ya, dan sistematis. Jadi memang seperti yang di BUMN tempat saya pun, kan saya komite nominasi dan remunerasi, kaitannya juga dengan SDM. Memang fungsi digitalisasi dalam manajemen SDM itu juga sangat penting gitu ya, termasuk dalam hal penilaian kinerja. Kenapa? Harapannya supaya ini tadi tidak ada karyawan yang merasa tidak adil akan kinerja mereka. Termasuk dengan pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana jika ada karyawan
yang tidak menjalankan kewajiban gitu kan. Mereka masing-masing sebenarnya punya KPI, punya indikator kinerja utama masing-masing, punya KPI, Key Performance Index gitu ya. Jadi, aduh sorry ya ini di tempat latihan agak. Jadi mereka punya target, sudah ada penetapan target masing-masing. Jadi kalau target itu tidak terpenuhi dan lain sebagainya, pasti akan ada kaitannya dengan remunerasi. Artinya dalam hal kompensasi mereka tidak akan sama dengan yang rajin bekerja. Jadi kalau tadi ditanyakan bagaimana dengan orang yang tidak menjalankan kewajiban, ya mereka akan dari sisi kompensasi akan berbeda, gitu kan? Gak usah jauh-jauh mungkin di ini saja di UNJ. Dosen itu punya penilaian kinerja gitu ya, selain kaitannya juga dengan gaji. Nah, itu ada poin-poin tertentu yang bisa mereka mendapatkan atau kami itu mendapatkan remunerasi sesuai dengan kinerja kami, dengan poinnya kami. Jadi kalau tidak menjalankan gitu ya, ya pasti akan kurang dari segi kompensasi dan juga dalam hal kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Tapi jika betul ada yang seperti itu gitu ya, secara umum pasti harus dievaluasi dan diidentifikasi kenapa tidak menjalankan kewajiban. Kemudian biasanya ada peringatan, ada pembinaan. Setelah peringatan biasanya ada pembinaan gitu ya, dipanggil, dibina itu dikasih pelatihan, di konseling, di mediasi. Kalau memang masih juga maka akan terjadi sanksi disiplin. Jadi sanksi disiplin itu juga macam-macam gitu kan, sampai dengan misalnya skorsing. Bahkan yang terberat misalnya sampai dengan PHK. Gitu ya. Itu kaitannya dengan kewajiban karyawan. Jadi kalau tadi kinerja tidak adil, saya pikir semua sekarang mudah-mudahan serba digital itu meminimalisir untuk merasa penilaian kinerja tidak adil. Semua sudah by system, ya. Tapi pun kalau masih ada itu, maka tadi sempat ya disampaikan oleh kelompok penyaji bahwa perlu boleh menyampaikan ke atasannya, boleh menyampaikan ke atasan langsung, boleh menyampaikan ke pihak HR gitu ya. Nah, sekarang pun ada prosedur pengaduan internal. Kita pun juga di UNJ sebenarnya juga sedang membangun itu namanya whistleblowing system gitu ya. Bahwa bisa melakukan pengaduan di saluran pengaduan tertentu. Nah, hanya saja memang ada kekhawatiran masih gitu ya, secara pribadi masih kadang-kadang semua masih merasa khawatir ketika melakukan whistleblowing, maka dia akan menjadi dicap whistleblower, dan mungkin ketika dia bekerja di tempat lain, ada kronologis semua tahu bahwa kondisi seperti itu, bisa jadi misalnya dipertimbangkan juga dan lain sebagainya. Oke. Kemudian dalam hal kalau merasa misalnya kinerjanya dinilai tidak adil, ya lampirkanlah dokumen gitu kan, dokumen pendukung bukti kinerja bahwa misalnya perlu direview ulang. Kemudian tadi ada pertanyaan bagaimana memastikan kebijakan SDM berjalan sesuai kode etik. Sekarang pertama kode etiknya disosialisasikan atau tidak. Kalau kode etiknya tidak disosialisasikan, nggak ada kemungkinan perusahaan, baik sivitas yang ada di perusahaan, bisa jadi ada yang menjalankan dan tidak menjalankan. Yang perlu dilakukan, maka perlu dilakukan sosialisasi, itu yang pertama kali. Kemudian ada audit intern, ada audit eksternal, itulah makanya di kita pun ada itu gitu kan, ada audit mutu internal, kemudian nanti ada audit eksternal itu yang akreditasi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu fungsinya adalah untuk memastikan semua kebijakan, tidak hanya SDM. Apapun kebijakan yang ada di suatu perusahaan atau di universitas itu berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan, ya, termasuk dengan kode etik. Kemudian perlu ada pengawas gitu ya. Makanya kalau saya pun kan juga sebagai pengawas, saya komite nominasi tadi ya remunerasi di salah satu BUMN, saya itu kan di luar dari perusahaan. Artinya apa? Saya dianggap pihak yang netral mengawasi, ya. Perlu ada pengawas yang mengawasi bagaimana
perusahaan itu bisa berjalan sesuai dengan itu tadi, termasuk kebijakan-kebijakan yang berlaku, aturan yang berlaku, dan SOP-nya. Ya, termasuk juga dengan kode etik. Kami itu mengingatkan ya setiap apapun yang terjadi. Kemudian ya jadi butuh tetap pengawasan. Selain itu maka harus dilakukan evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Ya, kalau perlu diberikan sanksi itu yang paling apa namanya, yang paling berat gitu ya. Bagaimana supaya memastikan maka harus misalnya dilakukan evaluasi berkala, minta masukan dari karyawan, dan bagaimana hasil auditnya. Nah, kalau ketemu misalnya pelanggaran kode etik itu misalnya di mana, nah itu maka perlu dalam tadi pemberian sanksi gitu ya, penegakan aturan terhadap etika. Kalau perlu ya diberikan pelatihan etika pada seluruh aktivitas gitu ya. Jadi tidak hanya sosialisasi, kalau perlu diberikan pelatihan. Tapi yang seperti saya sampaikan sebelumnya, kode etik ya, kode etik itu eh, disepakati bersama ya. Jadi harus disepakati bersama dan harus bertanggung jawab bisa menjalankan itu. Itu tertulis tuh. Tapi kalau bicara etis dan tidak etis, itu adalah pandangan yang berlaku di masyarakat atau norma yang berlaku di masyarakat. Makanya kalau kode etik itu adalah kode etik di perusahaan gitu kan. Kecuali ada kode etik guru itu sudah punya kebijakan langsung kita gitu kan. Ada aturannya, ada undang-undangnya. Nah, saya pernah juga menyampaikan, mungkin generasinya kalian dengan generasi saya melihat sesuatu etis tidak etis akan berbeda. Ya kan saya pernah angkat tuh kalau tidak salah mengenai iklan, mengenai keseharian. Mungkin menurut kalian yang generasi apa nih? Generasi Z ya? Mungkin menurut kalian gitu kan. Beda dengan saya misalnya saya generasi milenial ya. Nah, misalnya untuk generasi kalian melihat eh, sesuatu hal, menyikapi sesuatu hal, mungkin akan menganggap itu etis-etis saja kan. Tapi itu bagi generasi kalian karena itu pandangan dan norma yang berlaku di generasi kalian kan gitu. Tapi kalau di kami bisa jadi wah ini nggak etis, ini anak tidak sopan, ini anak dan lain sebagainya misalnya gitu ya. Ada hal-hal yang kalau etis itu kan berkaitan dengan perilaku. Nah itu terjadi degradasi di setiap generasi. Tapi kalau sudah menjadi kode etik maka itu harus disepakati bersama menjadi suatu kebijakan. Nanti bisa dibuatkan aturan, ya. Sama halnya dengan tadi yang saya sampaikan kode etik turun dan lain sebagainya. Di perusahaan pun seperti itu. Jadi disepakati, maka itu kan menjadi kode etik perusahaan yang harus dijalankan mau tidak mau. Baik, ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan mengenai kebijakan etika dalam manajemen SDM? Tidak ada pertanyaan, apakah sudah clear yang saya jelaskan? Suara saya terdengar tidak ya? Terdengar. Terdengar. Oh, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya mungkin saya cukupkan gitu ya sampai di sini. Yang jelas kalian itu nanti gitu ya, nanti kan akan bekerja ya, nggak usah jauh bekerja deh, nanti mulai magang. Udah magang belum ya? Belum. Nanti kan magang, baik magang PKL, magang PKM gitu ya. Nanti ada kode etik dan tata cara atau apa ya, etika yang berlaku di lingkungan itu. Ya. Etika yang berlaku di lingkungan tersebut. Jadi jangan heran mungkin di tempat PKM-nya Mbak Aurel, mungkin di tempat PKM-nya Mbak Nabila, dengan Mas Satya bisa jadi punya hal-hal yang berbeda. Ya. Karena apa? Karena itu berlaku di sekolah tersebut gitu. Kalau berkaitan dengan ini ya, etika yang berlaku di masyarakat kan gitu ya, etika yang berlaku di masyarakat. Jadi kadang ya, ketika kalian megang PKM itu, yang dilihat itu bukan hanya masalah pintar atau tidak pintar,
semua dianggap sudah bisa menguasai kompetensi itu. Dan itu kan lahir lebih dulu lah. Paling tidak sistem SKS lah. Sistem kebut semalam, baca duluan dibanding muridnya. Ya kan? Sebelum kamu jelasin kan nggak mungkin kamu belajar dulu. Nih mau presentasi belajar dulu lah. Paling nggak kalau telat-telat nih belajarnya jangan-jangan bukan H- sekian lagi. Mungkin pagi ini gitu kan baru belajar gitu kan. Misalnya. Tapi apa? Lebih paham duluan daripada yang dengerin misalnya gitu. Tuh. Tetapi gitu ya. Tetapi yang diperhatikan itu bukan hanya sekedar kamu ngajar. Yang jadi itu etika. Itu selalu yang diungkit. Jadi kalau saya namanya monitoring, ya dari dulu ya, saya kan udah apa namanya, udah bimbing PKM itu berarti udah berapa tahun? 15 tahun. Dari hampir bertahun-tahun saya bimbing PKM, ketika saya monet, yang dilaporin sama guru itu atau yang didiskusikan sama guru bukan masalah pengetahuan mahasiswa yang lagi magang, tetapi etika selalu yang diangkat itu. Itu saja. Bahkan sampai kemarin saya yang magang PKN pun pasti itu diomongin itu gitu ya. Etika. Jadi ya memang betul karena kompetensinya guru kan kalau kamu belajar kompetensi guru ada berapa? Ada yang ingat? Kompetensi guru ada berapa? Ada kompetensi pribadi, kepribadian. Ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi sosial, ada kompetensi profesional. 4. Tapi yang selalu diungkit masalah sosial dan kepribadian. Kaitan dengan etika. Itu saja yang diungkit. Ya, yang dikomenin biasanya itu. Kayaknya saya selalu menyampaikan bukan masalah pintar atau tidak pintar, tapi dalam hal emosional, questionnya, dalam hal kompetensi sosialnya itu, etikanya itu yang lebih dinilai loh di PKS, bahkan PKS. Jangan salah, ketika kamu mau melamar pekerjaan, saya punya banyak teman-teman HR ya. Saya pun juga tadi saya bilang saya nominasi dari meneras. Kan ketika mereka sedang melakukan perekrutan atau seleksi, kamu itu dari di tempat parkir itu akan diperhatikan tingkah lakunya. Bisa pam, resepsionis, itu semua sudah memperhatikan. Ini anak masuk tenteng apa enggak. Ketika wawancara, oh, oke. Wawancara bisa jawab. Wawancara bisa dengan lancar. Gitu kan? Tetapi ternyata ada hal lain selain kamu kompeten dalam apa yang diminta. Ternyata tadi yang saya bilang dari sini etika, bahkan dari cara masuk, cara jalan, cara bertanya, bahkan di tempat yang tadi saya bilang di parkiran pun gitu ya, satpam pun ikut memperhatikan. Nah, jadi tidak not as easy as you think gitu ya, bahwa oh kamu sudah tes saja, sekarang kan semua tes digital. Tapi ketika wawancara itu tetap menjadi poin penting, termasuk dalam hal segi etika. Ini saya bicara konteks etika dalam luas ya, semua karena saya ingin selalu mengingatkan. Karena saya mendapat laporan nih, oh ini ada degradasi di anak PAP dari segi etika. Gitu ya, ini saya perlu terus mengingatkan. Mengingatkan itu artinya apa? Karena saya peduli. Ya, karena saya peduli. Kalian ini kan anak-anak saya, adik-adik saya, gitu kan? Jadi haruslah menjaga nama baik alma mater. Jangan sampai nanti ketika magang, jika kalian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika, melanggar kode etik, yang jelek siapa? Selain yang jelek dari kamu sendiri, keluarga juga institusi yang kamu bawa. Dalam hal ini adalah UNJ. Ya. Jadi bahkan ada kan kamu mungkin dengar sendiri itu kan bahwa ada SMK mana yang menolak tidak mau menerima lagi. Itu karena apa? Karena kelakuan kakak kelasmu kan gitu kan. Dari segi apa? Bukan masalah pengetahuan, tapi dari segi etika. Ya, itu saya selalu mengingatkan gitu ya. Tidak hanya dari segi kompetensi. Saya yakin semua cerdas, kalian tuh pintar-pintar. Cerdas lagi kalau semua kan sekarang udah pada tanya ChatGPT kan. Nah, bikin
PPT dalam sekian menit. Nah, selesai. Semua dibantu AI. Tapi dari segi sosial, itu tidak akan bisa dibantu AI. Ya nggak? Dari segi kalian berkomunikasi, kalian beretika, tidak bisa dibantu AI. Jadi sekarang, jadi kalau dikatakan semua akan digantikan oleh AI, saya tidak juga ini. Karena dari segi sosial, dari segi kompetensi itu tidak bisa akan digantikan. Mungkin Ibu cukup gitu ya menyampaikan mengenai etika, tidak habis-habisnya mengingatkan, karena intinya adalah kepedulian, gitu ya, kepedulian kalian dan juga institusi kita. Nah, apapun yang kalian lakukan itu akan membawa nama UNJ. Dalam hal ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis, gitu ya, terutama di PKP. Jadi tidak ada lagi pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Terima kasih gitu ya. Sampai ketemu minggu depan kelompok terakhir ya, kelompok 14. 2 kelompok lagi, Bu. Ya? Oh, 2 kelompok ya? 2 kelompok. Oh iya, betul-betul 2 kelompok lagi. Sebenarnya kalau targetnya itu harusnya selesai, kita tuh UAS itu tadi saya dapat di minggu ketiga ya. Ada jadwal itu loh, jadwal harus selesai input. Oh, UAS itu di 16 sampai 28. Di 16 sampai 28. Jadi sambil kita lihat lagi kalau memang memungkinkan nanti ada satu sesi langsung saja presentasi 2 kelompok gitu ya. Atau masih cukup ya? Masih memungkinkan nggak kita UAS di 16 sampai 28? Hitungannya Mas Dayat. Kalau misalkan 2 kelompok kan kelompok selanjutnya itu kelompok 14 tanggal 12 terus tanggal 19 UASnya tanggal 26 gitu ya. 26. Oke, karena input nilai itu tanggal 23 sampai 31. Oke, nanti kita berarti masih memungkinkan ya. Ya, berarti masih memungkinkan ya UASnya di tanggal 26, tapi 26 mepet amat ya. Ini ada tahun baru dan segala macam. Ya nanti mungkin nanti kita penugasan saja gitu ya untuk UASnya. Jadi nanti kita diskusikan lebih lanjut. Jadi UASnya tidak bisa kalian kerjakan ya sambil liburan gitu ya, mengerjakan UASnya. Tapi perlu diwanti-wanti, jangan sampai saya biasanya akan saya cek gitu ya pengerjaannya, jangan sampai nanti ada yang sama persis dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat. Tadi ibunya bercerita dan mengingatkan, intinya peduli gitu ya dengan kondisi PAP. Ya mudah-mudahan semua bisa menerapkan gitu ya, jaga etikanya dan lain sebagainya demi nama baik alma mater prodi kita kok. Itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenlip ya. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Mas Dayat dan semuanya. Yo, Assalamualaikum. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.